Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bi huquqillah ma daqat illa wa qarrabaha Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Sohibul musibah, keluarga yang sedang berbagi duka, kita doakan semoga almarhumah diterima segala amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahan, kekhilafan yang mungkin pernah dikerjakan oleh almarhumah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Imam Desa sekaligus sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Nurul Jadidiyah Al-Ustaz Baharuddin SPDI MPD. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para tokoh agama, para tokoh masyarakat, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengambil iktibar, mengambil pelajaran bagaimana panjangnya perjalanan hidup kita, toh akhirnya adalah kematian. Bagaimanapun banyaknya cerita kehidupan kita, toh akhirnya adalah kematian. Bagaimanapun banyaknya harta kita, akhirnya adalah kematian. Bagaimanapun tingginya jabatan kita, toh pada akhirnya adalah kematian. Jadi akhir daripada hidup kita ini adalah mati. Dan tidak ada orang yang tidak mati. Semua kita pasti mati, tapi kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan meninggal dunia. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kalau saya ditanya, Pak Iswan, apa cita-cita paling terbesar? Maka jawaban saya, cita-cita paling terbesar saya adalah mati husnul khotimah. Mati dalam keadaan baik. Tidak ada gunanya kita punya harta yang banyak, tidak ada gunanya kita punya jabatan yang tinggi, kalau akhir hidup kita mati dalam keadaan akhir yang tidak baik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu apa ciri-ciri orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Yang pertama adalah man Allah wa rasulah. Yang pertama ciri-ciri orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasul, menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran dan menjalankan apa yang ada di dalam hadis. Apa kemudian Al-Quran? Di antara kemudian Al-Quran itu al-muta'ammadu bitilawati, ya, berpahala, bernilai ibadah bagi orang yang membacanya. Nabi bersabda, laisa hamim harfun, bukanlah hamim itu satu huruf, tapi dua huruf hamim. Satu huruf Al-Quran berapa pahalanya? 10 pahala. Coba di dalam Bismillah saya sudah berapa huruf itu? Nah, misalnya 6 huruf, 6 kali 10, 60 pahala. Masya Allah, luar biasa banyaknya pahala bagi kita yang membaca Al-Quranul Karim. Kemudian apa keistimewaan Al-Quran? Al-Quran adalah al-mu'jizatul khalidah. Al-Quran itu adalah mukjizat yang kekal abadi selama-lamanya. Nabi-nabi yang lain punya mukjizat, tapi mukjizatnya bersifat hissi, mukjizatnya bersifat sementara. Nabi Musa alaihissalam punya mukjizat. Mukjizatnya apa?
mukjizatnya bisa berubah tongkatnya menjadi seekor ular yang besar. Tongkatnya Nabi Musa bisa membelah lautan. Tongkatnya Nabi Musa bisa memukul batu yang besar kemudian mengeluarkan mata air. Nabi yang lain, Nabi Isa alaihissalam, bisa menghidupkan bisa menghidupkan boneka-boneka tanah. Ya. Misalnya tanahnya nanti dia buat seperti burung-burung, gambar model burung, kemudian ditiup langsung terbang. Ya. Langsung terbang. Itu hebatnya Nabi Musa, tapi bukan sulap ya. Bukan sulap. Itu kehebatannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi dia kasih model-model tanah, ya. Kemudian apa? Ya, langsung dia tiup. Fayampuhu fihi toiran biiznillah katanya. Dia tiup langsung jadi burung. Jadi nanti dia misalnya buat bentuknya seperti burung gagak, ditiup sama Nabi Isa langsung berubah jadi gagak, terbang, gak. Bentuk bebek ditiup sama Nabi Isa langsung berubah jadi bebek, gek. Bagaimana kalau kambing? Ya, bisa juga bentuk kambing ditiup langsung berubah jadi kambing, empek. Ya. Misalnya kalau seperti kucing, ya bisa. Ya, ditiup sama Nabi Isa langsung berubah jadi kucing. Begitu ya. Itulah di antara kehebatannya Nabi Musa alaihissalam. Tapi itu cuma bersifat hissi. Selesai masa Nabi Isa, selesai. Selesai Nabi Musa, selesai. Tapi Nabi Muhammad punya mukjizat yang bersifat maknawi, kekal abadi selama-lamanya. Sekalipun Nabi Muhammad sudah wafat, Al-Quran itu masih tetap dibaca, Al-Quran itu masih tetap berlaku sampai hari kiamat. Inilah mukjizatnya Nabi Muhammad, mukjizat yang paling tinggi. Karena kenapa? Mukjizatnya tetap akan berlaku sekalipun Nabi Muhammad ini sudah meninggal dunia. Jadi mukjizat yang paling tinggi adalah Al-Quranul Karim. Kemudian keistimewaan daripada Al-Quran itu, wa qari'uhu la yas'amuhu wa sami'uhu la yamujjuhu. Orang yang baca Al-Quran itu tidak pernah bosan, dan orang yang mendengarkan Al-Quran itu tidak pernah jemu untuk mendengarkan Al-Quran. Beda sama yang lain. Yang lain itu ada masa jayanya, ada masa kadaluarsanya. Bagaimanapun kita senang mendengarkan lagu goyang gumang, ya, lagu goyang itik, ya, lagu goyang gergaji, lagu goyang ngebor, ya, paling 1 minggu 2 minggu kita senang mendengarnya. Tapi setelah itu kita akan bosan mendengarnya, kita akan bosan melihatnya. Tapi kalau Al-Quran kita tidak akan pernah bosan membacanya, tidak akan pernah bosan untuk mendengarkannya. Buktinya dalam sehari semalam minimal kita membaca Al-Quran berapa kali? Minimal 17 kali. Itu pun paling sedikit ya surah Al-Fatihah ya. Minimal surah Al-Fatihah. Kenapa saya bilang surah Al-Fatihah? Karena dalam setiap rakaat kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Misalnya tidak banyak, tidak hafal ayat-ayat pendek, surah-surah pendek, sah sholat. Yang penting kita sudah membaca surah Al-Fatihah. Hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kemudian yang berikutnya adalah warasulah, yaitu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditinggalkan sama Nabi, insya Allah itu memberikan kebaikan kepada kita. Hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, apa yang diberikan contoh kepada Nabi itu memberikan kebaikan kepada kita. Contoh kecil, kalau minum dianjurkan minum dengan cara duduk. Supaya apa? Supaya itu minuman, makanan yang kita makan tidak langsung ke lambung kita, langsung ke usus kita, supaya pelan-pelan turunnya. Itu nanti akan menjadikan penyakit kepada kita. Kemudian kita dianjurkan buang air kecil dengan cara duduk. Supaya apa? Ya, supaya bersih nanti. Jangan sampai ada yang tersisa. Nah itu nanti akan menjadi penyakit. Jadi semua yang diajarkan Nabi
semuanya memberikan kebaikan kepada kita. Karena ada dua yang ditinggalkan Nabi kepada kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, tanda-tanda orang itu husnul khotimah adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh, yaitu orang yang panjang umurnya namun baik juga amal ibadahnya. Ada di sini yang sudah 100 tahun, Pak? Bu? Tidak ada. Berarti kita ini ada yang 60, 70. Nah, berarti itu sudah umur standar ya. Kalau lebih berarti sudah ada bonusnya. Nah, tapi saya bercita-cita kalau panjang umur ya, panjang umur dalam keadaan sehat ya. Supaya apa? Saya tidak menjadi beban bagi orang lain. Itu jadi doa saya ya. Nah, karena harapan kita yang mudah-mudahan ya, kita hidup ini dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak mudah-mudahan kita tidak menjadi beban bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka berbahagialah manusia yang diberikan umur yang panjang oleh Allah, dan umurnya yang panjang itu dia habiskan untuk beramal ibadah kepada Allah. Umur kita ini terbagi menjadi 3, bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang pertama ada namanya umur jagung. Bagaimana itu jagung? Jagung itu tanaman yang banyak sekali manfaatnya. Ya, jagung itu bisa dibuat perkedel, bisa dibuat borobok, bisa dibuat apa lagi? Bisa dibuat binte. Ya, apa? Binte. Binte. Ya. Bisa dibuat apa lagi? Perkedel. Ya. Bisa dibuat apa lagi yang meledak di pasar itu? Benak. Oh, bono. Ya. Dulu ya tiba-tiba meledak, kaget. Bahaya kalau orang yang lemah jantung. Tapi sekarang alhamdulillah ada kodenya, ada sempritan. Ya. Pas mau meledak disemprit dulu, prit. Ya. Setelah itu baru meledak. Alhamdulillah, ternyata ada inovasi baru ya bagi orang yang menjual bono. Akhirnya kita yang ada di pasar tidak kaget, tidak terlalu kaget. Karena kenapa? Karena ada kode-kodenya. Namun anu sayang, jagung yang banyak manfaatnya ini berapa umurnya? Paling 4 bulan sudah dipanen, sudah mati. Inilah gambaran umur umat manusia. Ada yang pendek umurnya, mungkin ada yang 15 tahun, ada yang 14 tahun, ada yang 13 tahun. Namun umurnya yang pendek itu dia habiskan untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesamanya. Kemudian yang kedua ada namanya umur kelapa. Apa itu umur kelapa? Kelapa itu adalah merupakan tanam-tanaman yang sangat banyak manfaatnya. Mulai dari akarnya sampai pucuk daunnya semuanya bermanfaat. Akarnya bisa dijadikan obat. Kemudian batangnya bisa dijadikan balok-balok. Kemudian buahnya yang muda bisa dijadikan simbolik. Kemudian yang tua bisa jadi minyak, bisa jadi santan, semuanya bermanfaat. Daunnya bisa dijadikan sebagai tiga. Inilah gambaran umur umat manusia, dan kelapa ini yang banyak manfaatnya ini umurnya panjang sekali. Ada yang sampai 100 tahun, ada yang sampai lebih. Inilah gambaran umur umat manusia yang panjang umurnya, namun dia habiskan untuk beramal ibadah kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesamanya. Inilah manusia terbaik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amal ibadahnya. Namun sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya namun tidak baik amal ibadahnya. Hadirin sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, kemudian kita mengisinya dengan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, man kasura da'ahu ya. Kemudian ciri-ciri orang mati dalam keadaan husnul khotimah itu adalah banyak yang mendoakannya. Ketika dia mati banyak yang datang sholat. Ketika dia mati banyak yang datang doakan. Seperti saya teringat guru kita almarhum Pak Kiai Abdul Aziz Jamal MHI, itu ketika beliau meninggal dunia, masya Allah, tidak cukup
menampung masjid pesantren. Tidak cukup menampung halaman-halaman pesantren di mana beliau dimakamkan. Ini tandanya bahwa beliau itu adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena mungkin semasa hidupnya dia habiskan umurnya untuk beramal ibadah kepada Allah dan sering berbuat baik kepada sesama. Dan saya juga bercita-cita seperti itu. Seandainya ada orang bertanya sama saya, Pak Iswan gimana Ki mau mati? Saya mau mati di Mekah. Kenapa mau mati di Mekah Pak Iswan? Banyak yang sholatkan. Misalnya kalau musim haji atau umroh ya, kira-kira berapa orang itu di Masjidil Haram? Kemudian kita meninggal di tempat yang mulia, kemudian banyak yang sholatkan dan banyak yang doakan. Karena kenapa? Itu ciri-ciri orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan di antara ulama kita di Indonesia yang berdoa seperti itu adalah guru kita almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau tidak bercita-cita meninggal di pesantrennya, tapi apa yang beliau cita-citakan ingin meninggal di Mekah. Masya Allah tabarakallah, Allah kabulkan beliau meninggal di Mekah Al-Mukarramah ketika beliau menunaikan ibadah umrah. Jadi ciri-ciri daripada orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah mangkasura da'ahu, yaitu banyak orang yang datang mendoakannya. Jadi bagaimana supaya banyak orang yang banyak doakan kita? Perbaiki hubungan tak dengan sesama. Ya, berbuat baik sama orang, sama tetangga, semua orang lain. Insya Allah ketika kebaikan yang kita tanam, maka orang akan mengingat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ketika mereka mengingat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, insya Allah mereka akan meluangkan waktunya untuk datang mensolatkan kita, untuk datang mendoakan kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, banyak yang solatkan banyak yang doakan. Maka daripada itu berbuat kebajikan. Insya Allah kalau kita berbuat kebajikan, orang yang sudah kita bantu, orang yang sudah kita tolong akan mengingat kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan. Kita ini bapak-bapak, ibu-ibu sedang bercerita. Dan cerita itu ada dua, ada cerita baik, ada cerita buruk. Kira-kira cerita yang mana yang mau kita tinggalkan? Tentunya yang kita ingin tinggalkan adalah cerita yang baik. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, ketika ada orang menceritakan kebaikan kita, insya Allah itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita itu adalah merupakan orang-orang yang ketika hidup dunia senantiasa mengerjakan kebaikan. Kemudian yang berikutnya adalah mangkasura man tabi'ahu, adalah orang yang banyak yang mengikutinya. Ketika dia sudah mengerjakan kebaikan, banyak yang ikuti. Oh, dulu almarhum sering melakukan ini, banyak yang ikuti. Dulu almarhum kebiasaannya seperti ini, banyak yang ikuti. Sehingga dia meninggalkan sunnatan hasanah, tradisi-tradisi yang baik, peninggalan-peninggalan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga itu diikuti oleh banyak orang. Dan tentunya itu nanti akan menjadi amal jariah bagi orang yang sudah meninggal dunia. Karena kenapa? Karena dia meninggalkan tradisi-tradisi yang baik. Kemudian yang terakhir adalah man warasatas solihin, yaitu orang yang meninggalkan warisan-warisan orang-orang yang soleh, meninggalkan anak-anak yang soleh. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, bapak-bapak dan ibu-ibu, di antara yang kita harapkan adalah doa dari anak-anak yang soleh. Ada 3 amal ibadah yang tidak akan terputus sekalipun seseorang itu sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Ada harta tak, kita sumbangkan ke masjid, kita sumbangkan ke majelis-majelis ilmu. Sekalipun kita sudah meninggal dunia, pahalanya akan tetap mengalir. Karena rezeki kita itu ada 2, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah apa yang sudah kita makan. Bagaimanapun besarnya itu kapurung tak, kalau belum masuk di dalam perut tak, belum rezeki tak. Kenapa saya katakan demikian? Bisa jadi nanti ayam datang, napito bisa makan.
Bisa jadi nanti mungkin sudah dibawa, terpleset yang bawa, tumpah. Tidak bisa dimakan. Bagaimanapun banyaknya uang kita di bank, kalau belum kita makan, belum rezeki kita. Bisa jadi dibegal orang, bisa jadi dicuri orang. Maka rezeki kita, katanya para ulama, adalah apa yang sudah kita makan. Namun rezeki kita yang paling hakiki adalah apa? Apa yang sudah kita belanjakan, apa yang sudah kita sedekahkan, apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itu nanti yang akan menemani kita ketika kita sudah berada di dalam kubur. Itu yang temani ya. Kalau yang sudah kita makan tidak ada temani ya. Apa yang temani harta kita? Harta yang sudah kita sedekahkan, harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bih. Kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Mengajar mengaji, mengajar membaca, mengajar menulis, sehingga orang yang kita ajar itu mendapatkan manfaat daripada apa yang kita ajarkan, sehingga itu menuntun dia menuju jalan kebaikan, maka itu akan tetap mengalir pahalanya sekalipun kita sudah meninggal dunia. Inilah kelebihannya orang yang menjadi guru. Jadi sekalipun dia sudah meninggal dunia, dia tetap akan mendapatkan pahala. Karena apa? Karena dia sudah mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah awwaladin sholihin yad'ulah, yaitu memiliki anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka daripada itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ajarkan anak kita agama supaya apa? Supaya nanti kalau meninggal ada yang doakan. Ada yang doakan. Karena kenapa? Karena doa daripada anak yang soleh itu akan bermanfaat bagi kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan ciri-ciri daripada mati dalam keadaan husnul khotimah yang sudah saya sampaikan tadi itu ada pada diri kita semua, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la takhtim alaina bi su'il khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ahwalana kullaha ya karim. Rabbana zidna ilma wa fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna waliyan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i was salji wal barad ونكها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأعزها من العذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفار النيران. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفار النيران. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفار النيران. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma waffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.